Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kita akan berdiskusi ya mengenai terminologi yang sering digunakan dalam toksikologi. Jadi ada beberapa terminologi yang memang harus dipahami dengan baik ketika mempelajari tentang toksikologi atau ilmu yang mempelajari tentang racun ini. Oke, dan teman-teman juga harus familiar gitu ya, dan juga mungkin dicari lagi ya, mungkin beberapa istilah yang nanti tidak sempat dibahas pada video kali ini. Nah, di sini saya sudah bagi menjadi 4 topik atau 4 subtopik yang lebih kecil lagi. Yang pertama ada definisi dari beberapa kata atau istilah yang sering digunakan. Lalu yang kedua ada kategori dari tingkat toksisitas. Jadi ada beberapa kategori ya. Lalu yang ketiga ada bagaimana efek yang dapat diberikan ketika atau timbul ketika kita memberikan dosis berlebih, atau pada suatu pasien apa aja nih efek yang ditimbulkan, istilahnya apa aja. Lalu yang keempat adalah jenis-jenis klasifikasi dari keracunan berdasarkan kriteria-kriteria tertentu atau berdasarkan organ apa yang dikena gitu ya. Jadi ada definisi, lalu kategori tingkat toksisitas, efek, dan juga jenis-jenis klasifikasi keracunan. Yang pertama kita pendahuluan dulu ya. Jadi toksikologi kita bisa tahu bahwa terbagi menjadi dua kata. Yang pertama ada toksik dan juga logi, yang mana keduanya berasal dari bahasa Yunani, yang mana toksik itu artinya adalah racun, sedangkan logi artinya adalah ilmu. Artinya sebenarnya toksikologi ini apa gitu ya. Jadi toksikologi ini adalah ilmu yang mempelajari racun. Apa aja yang dipelajari dari racun ini gitu. Yang pertama adalah bagaimana cara mendeteksi racun, mengisolasi racun, memisahkan dan menganalisis racun secara kualitatif dan kuantitatif. Tujuannya apa? Pada akhirnya kita harus tahu bagaimana LD50-nya, bagaimana ED50-nya, bagaimana sih mekanismenya, kayak gitu ya. Dan selain itu kita juga mempelajari cara kerja racun dalam tubuh dan bahan apa yang digunakan untuk menetralkannya, atau sebutannya adalah antidotumnya. Oke, jadi pada akhirnya kita ingin mempelajari racun ini spesifik, dan oleh karenanya kita tahu bagaimana cara menetralkannya. Ya. Lalu juga toksikologi adalah ilmu yang mempelajari bagaimana bahan kimia dan substansi lain mempengaruhi kesehatan manusia dan lingkungan. Artinya toksikologi ini bukan hanya tentang obat-obatan ternyata. Jadi bukan hanya obat-obatan, tapi bisa aja dalam bentuk apa, bisa bentuk racun gitu ya, atau bisa toksin, atau bahkan obat itu sendiri ya, obat-obat itu sendiri. Oke. Nah, terus toksikologi ini juga dia berawal atau merupakan gabungan dari beberapa disiplin ilmu ya yang saling berkaitan kuat. Misalkan bisa berupa biologi, kimia sudah pasti ya, matematika, bagaimana nanti kita menghitung frekuensi dari populasinya. Farmakologi sudah pasti, imunologi juga, fisiologi juga, patologi serta kesehatan masyarakat. Yang pada akhirnya nanti toksikologi ini juga bisa diaplikasikan dalam berbagai industri, bisa pada militer, bisa juga industri komersial ya, bisa juga forensik, obat-obatan sudah pasti, serta makanan, bagaimana memproduksi makanan dengan baik ya, dengan tidak mengandung efek toksik pastinya. Oke. Jadi yang pertama definisi. Jadi yang pertama ada toksisitas. Jadi teman-teman bisa baca sendiri ya. Intinya adalah di sini toksisitas itu adalah mempelajari apa sih kemampuan suatu bahan untuk mempengaruhi kesehatan. Jadi kemampuan memberikan efek pada kesehatan, atau toksiknya bagaimana ya, seberapa toksik lah kayak gitu ya. LD50 serta ED50. Jadi keduanya sama. Jadi dia itu bagaimana mempengaruhi 50% dari populasi yang diuji. Tetapi kalau LD50 atau lethal dosis itu adalah bagaimana dia bisa menyebabkan kematian. Sedangkan ED50 bagaimana dia memberikan efek selain kematian, bisa apa aja yang diinginkan oleh peneliti. Ya, jadi kayak gitu ya.
Nanti kita lihat di slide selanjutnya. Lalu ada biotransformasi, itu intinya adalah mengubah sesuatu yang toksik menjadi intoksik, atau mengubah metabolit yang sebelumnya lipofilik menjadi hidrofilik. Intinya dia mengubah susunan kimia dari si metabolit atau senyawa kimia ini ya. Lalu racun. Kalau racun artinya adalah bahan atau apapun itu yang dapat menyebabkan efek yang berbahaya ya kepada tubuh kita. Sedangkan toksin adalah racun yang diproduksi oleh organisme hidup. Artinya tidak semua racun itu merupakan toksin, tapi sudah pasti toksin itu adalah bagian dari racun. Contohnya apa? Ya, kalau dari toksin itu bisa kita tahu ada pada beberapa bakteri ya. Ada beberapa bakteri yang punya endotoksin. Atau hewan pastinya kita teman-teman udah pasti tahu ada ular gitu. Ada beberapa serangga yang pastinya punya toksin gitu kan. Sedangkan racun yang tidak dari organisme bisa berupa apa? Bisa logam berat juga bisa, logam berat. Habis itu ada juga cyanida, CN, bisa juga arsenik gitu ya. Jadi senyawa-senyawa kimia ya. Kalau indeks terapi apa? Indeks terapi itu adalah rasio antara lethal dosage 50-nya dibandingkan dengan si ED50. Artinya semakin tinggi dia akan semakin baik. Artinya dia membutuhkan dosis yang besar untuk menyebabkan keracunan, tapi butuh sedikit aja untuk memberikan efek yang positif. Oke. Kalau xenobiotik intinya adalah segala sesuatu yang berasal dari luar yang pada akhirnya akan dimetabolisme terlebih dahulu oleh organ hati. Sedangkan toksoid adalah bahan kimia yang memiliki sifat toksik. Intinya adalah toksoid itu adalah toksin yang dimodifikasi. Tujuannya bisa banyak. Salah satunya adalah untuk vaksin ya. Nah, lalu di sini ada pertanyaan, apa sih perbedaan racun dengan obat? Jadi pada hakikatnya semua yang kita konsumsi, even itu air, itu juga merupakan racun. Yang membedakan racun, obat, atau konsumsi biasa itu adalah hanya pada dosisnya saja. Semakin banyak atau pada dosis-dosis letal, dia bisa berubah menjadi racun. Tapi pada dosis-dosis yang normal, dia bisa justru memberikan efek positif pada tubuh kita. Serta bagaimana cara pemberiannya. Karena ada beberapa obat yang dia itu dilewati metabolisme lintas pertama pada hati, ada juga yang tidak. Jadi ini penting sekali untuk mengetahui bagaimana rute pemberian obatnya. Jadi itu aja yang teman-teman harus ketahui, ada poin-poinnya, ada 10 ya. Nah, lalu di sini tadi ada therapeutic index, itu adalah perbandingan antara toxic dosage-nya pada 50% populasi dibagi dengan effective dosage-nya pada 50% populasi. Semakin tinggi akan semakin baik. Gitu. Artinya dia butuh dosis yang makin besar untuk menyebabkan kematian, tetapi dia hanya butuh sedikit saja untuk bisa memberikan efek yang positif. Oke? Gitu ya. Nanti untuk masalah penghitungan grafiknya ini kita sebagai mahasiswa kedokteran nggak perlu tahu detail. Intinya adalah 50% populasi itu artinya misalkan kita uji 100 orang atau 1000 orang, sekitar 500-nya itu berapa dosisnya gitu ya. Frekuensinya ada berapa? Ada frekuensinya minimal 50% itu berapa sih? Pada dosis berapa? Nah, itu disebut sebagai TD50 atau ED50-nya. Oke. Lanjut adalah ini ya. Kita akan pelajari tentang kategori toksisitasnya. Yang terbagi sebenarnya menjadi ada 6 ini ya, berdasarkan LD50-nya. Ada super toksik, ada amat sangat toksik, toksik sedang, toksik ringan, dan praktis tidak toksik. Nah, ini bisa teman-teman lihat nih ya. Artinya pada 50% populasi berapa banyak dia bisa menyebabkan kematian. Semakin sedikit diperlukan, konsepnya dia akan semakin super toksik ya. Dan semakin banyak diperlukan atau bahkan ya semakin banyak lah, intinya dia udah tidak toksik kayak gitu ya. Nah, ini perlu teman-teman hafal ya, karena ini biasanya banyak keluar di ujian ya. Jadi misalkan berapa nih pada rentang sekian, sebutannya apa? Oh, toksik sedang. Kalau misalkan 5-15 berapa? Oh, toksik ringan kayak gitu ya. Terus di sini juga kita bisa lihat beberapa senyawa pada dosisnya berapa gitu ya. Misalkan water ya, bahkan water dimasukkan ke dalam poison. Karena water itu kita perlukan ya untuk
mencegah kita dari dehidrasi. Water itu 1 juta ya, atau 1 juta miligram per kilogram berat badan. Tahu ya. Artinya water atau air diperlukan dalam jumlah yang sangat banyak baru dia bisa menyebabkan efek toksik. Selanjutnya adalah bagaimana respon tubuh yang diberikan ketika kita ternyata memberikan obat pada dosis yang berlebih. Nah, itu ada 3 sebenarnya. Ada efek samping atau side effect, ada efek berlawanan atau adverse effect sebutannya, dan juga ada efek toksik atau toxic effect-nya. Nah, di sini ada dari Paracelsus, salah satu ilmuwan farmako ya dari Yunani. Itu dia bilang bahwa all things are poisons, for there is nothing without poisonous qualities. Jadi segala sesuatu itu adalah sebenarnya bisa racun. Jadi tidak ada yang tidak memiliki kualitas racun, atau tidak ada yang sebenarnya tidak racun gitu. Lalu it is only the dose which makes a thing poison. Jadi hanya dosis lah yang bisa menyebabkan atau membedakan sesuatu itu apakah menjadi racun ataukah menjadi sebuah efek positif. Ya, jadi bisa kita andaikan apa aja, segala sesuatu yang berlebihan itu punya batasnya. Ya, kita punya kadar yang masing-masing untuk melakukan sesuatu. Misalkan kita belajar baik, tapi kalau misalnya belajarnya berlebihan, apakah menjadi baik? Tidak baik gitu. Jadi segala sesuatu ada batasnya. Oke, pacaran baik nggak? Tergantung. Tapi ada yang bilang baik. Tapi kalau misalkan dia pun bilang baik, kalau berlebihan, apakah menjadi baik? Juga tidak. Artinya segala sesuatu ada batasnya. Nah, di sini ketika dia lewat batas, itu ada apa? Efek yang bisa ditimbulkan. Misalkan efek samping atau side effect. Contoh misalkan mulut kering, misalkan habis mengkonsumsi obat-obatan yang gitu ya, yang memiliki efek samping mulut kering. Bisa juga sedasi atau efek ngantuk, misalkan mengkonsumsi obat-obat antihistamin atau golongan antihistamin golongan yang generasi 1 gitu ya. Nah, jadi efek samping ini adalah efek yang masih bisa ditoleransi dan merupakan efek yang belum tentu ya. Jadi beberapa orang mungkin tidak mengalami efek samping ini ya, dan ternyata malah memberikan efek yang lebih banyak ya, si efek positifnya itu lebih banyak ketika diamati. Jadi ini tidak menjadi sebuah masalah yang serius gitu ya. Tetapi ada juga yang disebut sebagai efek berlawanan atau adverse effect, yaitu efek yang merugikan tetapi tidak mengancam nyawa. Contohnya apa? Misalkan ternyata ketika mengkonsumsi obat ternyata dia justru diare atau muntah atau mengalami gangguan sistem saraf pusat gitu, justru itu mengganggu artinya dan bahkan bisa merugikan, tetapi tidak sampai di tahap bisa menyebabkan kematian, tetapi bisa saja ya. Nah, namun ketika dia sudah bisa menyebabkan sesuatu yang bisa mengancam nyawa, maka disebut sebagai efek toksik atau toxic effect-nya. Jadi secara umum ada 3 pembagian ya untuk efek yang dapat diberikan ketika suatu obat itu diberikan secara berlebihan atau bahkan tidak berlebihan ya, misalkan hanya pada rentang window-nya aja ya, pada window index atau therapeutic window-nya kita berikan, ternyata masih ada kemungkinan bahwa suatu obat bisa menyebabkan efek samping atau bahkan efek berlawanan. Oke. Nah, selanjutnya adalah klasifikasi keracunan. Jadi sebenarnya ada beberapa penggolongan ya, tergantung dari apanya. Nah, di sini saya ambil dari 3 golongan aja atau tiga pengkategorian aja. Yang pertama adalah berdasarkan sifat toksiknya. Ya, jadi berdasarkan sifat toksiknya itu bisa terbagi menjadi 3. Ada yang karsinogenik, ada yang mutagenik, dan teratogenik. Kalau karsinogenik dia artinya bisa menyebabkan kanker. Ya, jadi ya kita tahu contohnya bisa asap rokok, bisa juga logam berat ya seperti merkuri dan timbal, serta ada juga yang mutagenik. Kalau mutagenik artinya dia bisa menyebabkan perubahan pada struktur DNA. Oke, contohnya misalkan pestisida, bahan kimia, dan radiasi. Serta teratogenik. Kalau teratogenik dia mempengaruhi perkembangan janin dan menyebabkan cacat bawaan pada bayi. Misalkan ibu-ibu yang mengkonsumsi alkohol, bisa juga rokok gitu ya, dan juga bahan-bahan kimia tertentu lainnya. Jadi ada 3 ini.
Nah, contoh misalkan ini ya, bagaimana formalin. Nah, formalin dia bisa menyebabkan karsinogenik. Oke. Lalu yang kedua berdasarkan waktu ya, atau mula waktu terjadinya. Bisa akut, subakut ya, lalu juga subkronis serta kronis. Perbedaannya lebih ke waktunya aja. Kalau akut dia pemaparannya itu kurang dari 24 jam. Jadi ya baru berapa jam yang lalu tapi dia sudah memberikan efek yang cepat gitu ya. Contohnya apa? Misalkan keracunan alkohol, bisa obat-obatan tertentu, dan juga mungkin racun makanan. Lalu juga ada subakut. Kalau subakut dia pemaparannya secara berulang-ulang ya, lebih dari sekali dalam rentang waktu kurang dari 1 bulan. Contohnya misalkan pestisida maupun logam berat. Lalu ada juga subkronik. Kalau subkronik pemaparan berulang, bisa 1-3 bulan ya. Misalkan keracunan karbon monoksida. Nah, ini juga tergantung karena ya mungkin pada beberapa kasus ada yang pernah meninggal hanya dalam waktu kurang dari 1 hari gitu ya, ketika dia keracunan karbon monoksida. Lalu yang terakhir ya, ada kronis atau jangka panjang. Dia contohnya misalkan keracunan rokok, misalkan udah terlalu banyak merokok ya, pasti menyebabkan kanker pada akhirnya ya, kayak gitu. Dan juga alkohol yang bisa menyebabkan kerusakan pada hati ya, sirosis. Nah, yang terakhir ini ya, berdasarkan organ yang dikenainya apa, yang bisa mempengaruhinya itu apa, organ apa ya. Ada yang sifatnya neurotoksik, berarti dia mempengaruhi sistem saraf. Misalkan ada asetildehid, alkohol, pestisida ya, sianida juga bisa. Nefrotoksik artinya dia mempengaruhi sistem ginjal, misalkan ya aminoglikosida, kontrasepsi oral, merkuri. Hepatotoksik dia mempengaruhi kerja dari hati, misalkan obat-obatan yang memperberat metabolisme dari hati. Lalu juga alkohol bisa menyebabkan sirosis. Kardiotoksik dia bisa mempengaruhi kerja jantung, misalkan obat-obatan aritmia jantung, serta digitalis atau obat yang dapat memperlambat frekuensi denyut jantung. Juga ada hematotoksik, dia berarti mempengaruhi sistem darah, misalkan obat-obatan kemoterapi yang pada akhirnya bisa menekan produksi darah sehingga bisa anemia. Lalu juga antikoagulan bisa menyebabkan darah semakin sulit untuk membeku. Lalu juga ada dermatotoksik, berarti dia mempengaruhi kulit, misalkan obat-obatan topikal ya, juga pestisida bisa menyebabkan iritasi kulit ya. Dan yang terakhir ada pulmonotoksik, teman-teman juga udah pasti tahu, ada asap rokok, gas beracun deh, bronkodilator ya, beberapa obat alfa reseptor gitu ya, kayak gitu. Nah, jadi kayak gini, ada klasifikasi keracunan itu ada beberapa, tergantung dari apa dia dibagi. Bisa berdasarkan sifat toksiknya, bagaimana, apakah dia menyebabkan kanker kah, atau dia menyebabkan perubahan DNA yang nantinya bisa berimplikasi pada beberapa penyakit tertentu. Bisa juga teratogenik ya pada ibu hamil. Lalu bagaimana dia mulai menyebabkan keracunannya, akut, subkronis, dan kronis, serta bagaimana organ yang bisa dikenainya. Oke. Nah, di sini selanjutnya kita ada latihan soal. Tapi sebelumnya saya ada sedikit review dulu ya. Jadi intinya yang tadi sudah ya, klasifikasi keracunan, ada 3 ini aja yang teman-teman wajib pahami. Lalu yang selanjutnya ada efek-efek obat itu sebutannya apa aja ketika dia diberikan pada dosis yang berlebih, ada efek samping, efek berlawanan, efek toksik ya. Dan pada akhirnya semua apa yang kita konsumsi itu adalah sebenarnya ada kadar racunnya sendiri-sendiri ya, tergantung dari zatnya gitu ya. Dan ini juga bisa kita kita aplikasikan dalam kegiatan kita. Artinya tidak semua hal itu baik sebenarnya. Kalau kita berlebihan justru bisa menyebabkan itu menjadi tidak baik. Lalu juga toksisitas, pembagiannya seperti apa, kategorinya ada dari mulai yang sangat toksik dan hingga yang tidak toksik sama sekali gitu ya. Nah, artinya semakin sedikit, intinya itu ya, semakin sedikit dosis dibutuhkan untuk dia bisa menyebabkan LD50, artinya dia semakin toksik gitu. Tapi kalau semakin banyak dia dibutuhkan, dia butuh dalam jumlah yang banyak, artinya dia semakin tidak toksik. Oke, contohnya ini air ya. Air dia termasuk yang paling tidak toksik, tetapi dia bisa aja menyebabkan toksik ya. Tapi jarang ya orang keracunan air gitu ya.
Lalu juga ada botulinum toxin atau botox gitu ya, dia cukup segini aja tuh bisa menyebabkan keracunan atau lethality. Nah selanjutnya juga ada therapeutic index yang teman-teman wajib pahami. Ada juga apa itu LD50. Kalau LD50 biasanya dia akan lebih tinggi ya, dosisnya akan lebih tinggi di lebih kanan ya, sedangkan ED50 biar lebih kecil. Artinya semakin besar dia semakin bagus, dia butuh lebih banyak, dan semakin kecil ED50-nya akan semakin baik. Karena dia hanya butuh sedikit saja dia sudah baik. Dia sehingga tidak memperberat kerja dari organ tubuh lainnya, misalkan hati atau mungkin ginjal serta juga darah. Oke. Lalu beberapa definisi yang teman-teman wajib ketahui: toksoid, xenobiotik, indeks terapi tadi sudah, toksin ya, racun ya. Jadi racun belum tentu toksin ya, tapi toksin sudah merupakan bagian dari racun. Lalu juga LD50 dan ED50 tadi ya, toksisitas serta biotransformasi. Dan ini untuk untuk fondasi dari toksikologi itu merupakan gabungan dari beberapa disiplin ilmu yang sebenarnya bisa diaplikasikan pada ruang lingkup yang lebih kecil lagi ya. Serta ya itu saja mungkin ya. Selanjutnya kita mungkin akan bahas soal untuk nomor 74, seorang pasien menderita penyakit kanker yang diduga karena kebiasaan mengkonsumsi makanan pengawet berformalin. Disebut apakah efek toksik dari formalin tersebut. Jadi kalau efek toksik dari formalin itu sebutannya adalah karsinogenik, karena formalin itu nanti pada akhirnya bisa menyebabkan kanker ya, kanker atau pertumbuhan sel yang tidak terkendali. Kalau mutagenik, teratogenik tadi ya, contohnya misalkan mutagenik apa? Mutagenik itu pestisida ya, bahan kimia ataupun radiasi. Kalau teratogenik lebih ke alkohol atau obat-obatan tertentu. Tapi kalau karsinogenik itu sangat sangat terkenal, itu adalah formalinnya itu. Ya kalau toksigenik ya itu artinya menyebabkan toksik saja ya, tetapi untuk spesifiknya lagi apakah itu mutagenik, teratogenik dan karsinogenik gitu ya. Kalau neurotoksik apa? Kalau neurotoksik itu biasanya adalah alkohol, pestisida, asetaldehid ataupun cyanida. Jadi ini jawabannya adalah karsinogenik. Lalu nomor 68, seorang laki-laki mengalami keracunan akut karena makan makanan yang terkontaminasi zat toksik dengan LD50-nya sekian. Bagaimana tingkat toksisitas zat tersebut? Ya udah tinggal kita lihat, dia 50 mg sampai 500 mg per kilogram berat badan. Artinya kita lihat di sini. Dia artinya masuk ke dalam sangat toksik gitu ya, sangat toksik. Jadi jawabannya adalah sangat toksik. Jadi ini teman-teman wajib hafalin gitu ya. Lalu yang terakhir 59, sehubungan dengan regulasi metabolisme obat yang diperantarai oleh enzim sitokrom hati, maka pernyataan yang benar di bawah ini adalah, jadi kita harus mencari pernyataan yang benar mengenai metabolisme obat, terus dia berkaitan dengan sitokrom hati atau enzim sitokrom hati, yang mana berperan penting terhadap metabolisme obat-obatan. Ini mungkin kita nggak bahas secara detail, tapi intinya akan berkaitan dengan istilah itu, namanya biotransformasi serta xenobiotik ya. Yang A, induksi enzim metabolisme obat menyebabkan pemanjangan durasi kerja obat asal. Jadi sebenarnya harusnya dia turun. Karena apa? Ketika enzim metabolisme itu enzimnya diinduksi ya, misalkan enzim CYP-nya naik, maka yang awalnya itu drugs itu bisa banyak di dalam konsentrasi drugs di dalam darahnya itu naik, dia akan diubah menjadi drugsnya itu semakin konsentrasi akan mengecil. Artinya menyebabkan pemanjangan durasi kerja obat asal? Tentu tidak ya, berarti dia harusnya pemendekan. Lalu yang B, pasien sirosis, jadi salah. Pasien sirosis hepatis membutuhkan dosis obat yang lebih besar dibandingkan pasien non-sirosis. Apakah benar? Ya, tentunya tidak, karena pasien sirosis hepatis dia tadi enzim CYP-nya berkurang atau rusak gitu, otomatis kebalikan dari yang tadi. Kalau yang tadi dia kerjanya bagus, tapi kalau ini kerjanya malah tidak ada karena dia mengalami sirosis. Otomatis drugs di dalam darah itu akan terus terjaga nih,
tidak akan diubah, dia akan tetap segini gitu ya, tidak mengalami penurunan, juga berarti salah. Lalu yang C, obat yang menghambat enzim metabolisme hati menyebabkan peningkatan konsentrasi obat asal. Kalau ini benar, kenapa? Karena ini adalah kebalikannya dari yang A. Ketika enzim CYP dihambat, maka konsentrasi dari obat itu akan cenderung meningkat di dalam darah ya. Ini jawabannya C. Coba kita lihat yang D, pasien neonatus resiko intoksikasi obat meningkat. Sebenarnya ini benar, karena intoksikasi ini juga merupakan istilah yang belum kita bahas. Jadi intoksikasi itu artinya adalah keadaan yang tidak diinginkan ya. Jadi keadaan yang tidak diinginkan. Oke, dari pemberian suatu obat. Jadi ketika pasien neonatus diberikan, resiko dia itu menjadi tidak baik atau efeknya itu tidak baik sebenarnya meningkat. Karena memang organ-organnya belum bekerja sebaik orang dewasa. Tetapi sebenarnya option D ini dia tidak memiliki hubungan yang jelas terhadap bagaimana sih enzim sitokrom CYP itu bekerja. Jadi ini kurang tepat. Lalu yang E, pasien lanjut usia membutuhkan dosis yang lebih tinggi dari pasien dewasa muda. Ini juga sebenarnya kurang tepat karena mungkin pada orang yang sudah lanjut usia, beberapa orang itu sudah kurang ya, sudah menurun ya kemampuan dari si organnya. Organ itu baik ginjal maupun hati itu menurun. Artinya kita nggak bisa berikan obat yang semakin besar dosisnya, maka dia akan lebih sulit, akan lebih bersifat toksik ya pada akhirnya. Artinya kita harus memberikan dosis yang lebih rendah sebenarnya. Jadi jawabannya juga salah. Yang benar adalah yang D juga benar, cuman kurang tepat karena dia spesifik menanyakan bagaimana pengaruh enzim sitokrom hati ya. Dimana di sini option C dijelaskan. Berarti jawabannya adalah C. Sebenarnya di sini juga sudah dibahas ya, nanti teman-teman bisa baca lagi. Oke. Itu untuk pembahasan soalnya, dan ini adalah soal angkatan 2021. Ya, jadi itu aja mungkin ya untuk materi dari terminologi dalam toksikologi ya. Mungkin itu saja, mohon maaf apabila ada kekurangan. Kalau misalkan ada yang mau ditanyakan atau kurang jelas, boleh langsung di chat saja di WA atau di grup. Sekian dari saya, Dio Pembudi. Mohon maaf apabila ada kalimat yang mungkin kurang disukai atau berbelit-belit. Mohon maaf sekali lagi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.